حبيبنا الحبيب هدي بن علي بن حسن أرقى ومن وهو آباؤنا وسلفنا شيوخنا ورجالنا سمعوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darin amin ila anqab. Peringatan apa di sini yang diperingatkan, yaitu mengenai satu perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau tidak mengangkat tangan ketika beliau akan turun untuk sujud dan ketika beliau bangun dari sujud, dan juga beliau tidak mengangkat tangannya ketika bangun dari sujud yang kedua di awal dan di rakaat yang ketiga. Di rakaat pertama bangun dari sujud beliau tidak mengangkat tangan. Di rakaat ketiga begitu juga, tapi di rakaat kedua itu beliau mengangkat tangan setelah tasyahud awal. Allahu Akbar. Itu satu kesunahan. Jangan dibalik. Maksudnya jangan dibalik. Setiap rakaat mengangkat tangan, ya keliru juga. Dalam artian keliru ini yang saya maksud ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Imam Nawawi di atas yang ketika tentang faedah mengatakan wa ma atakum rasulan fakhudhu, yang diberikan Nabi Muhammad ambil, yang dicontohkan lakukan. Itu kembalinya kepada kita. Jadi ketika kita mau melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keuntungannya kembalinya kepada kita, bukan pada Rasulullah. Cuma Rasulullah sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Orang-orang terdahulu itu banyak yang binasa kalau dahulu Nabi itu. Kenapa? Karena mereka buat perkara-perkara menyela daripada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya. Sampai-sampai Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Itu bukti cinta kita kepada Allah itu. Bukti cinta kita kepada Allah adalah melakukan perintah Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk ittiba Rasulillah. Padahal ketika Allah perintah ittiba Rasulillah, Allah jadikan itu bonus tambahan. Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kita. Kenapa? Karena kita taat patuh kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah cinta, maka kesalahannya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel sebetulnya. Cuma kita punya, kalau kemarin di Kebun Agung saya katakan di akhir-akhir ketika saya ngomong ada faktor apa? Kita bahasa saya mujo nafsu, nuruti nafsu. Nafsunya dituruti, akhirnya timbul yaitu males, besoknya rasa-rasen dan lain sebagainya. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, Allah sudah katakan, inna nafsa la ammarati bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu Allah sendiri yang katakan, mengajak kepada amarah, mengajak kepada su, ila kecuali ma rahima rabbi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nafsu kita seluruh apa dari diri kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, maka akan mendapatkan satu keuntungan yang besar. Contohnya kita mau ittiba Rasulillah
Sampai kemarin juga saya katakan hidup kita ini kalau menurut ayat ini ya cuma satu, yaitu ittiba Rasulillah, tidak ada perkara lain. Sholatnya nyusul Nabi Muhammad, tidurnya nyusul Nabi Muhammad, makannya nyusul Nabi Muhammad, minumnya nyusul Nabi Muhammad, semuanya, semua tanpa terkecuali itu. Jangan katakan gak mungkin kita nyusul Rasulullah biru itu. Kalau gak mau nyusul Rasulullah, nyusul siapa? Padahal Allah sendiri yang mengatakan yuhibbukumullah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mau nyusul siapa kita? Itu perintahnya Allah, dan Allah tidak akan membebani hambanya dengan perkara yang tidak mampu. Pasti mampu kita, cuma faktor malas ini loh, ini rotor dominan, faktor aras-arasan ini. Nah ini yang perlu kita lakukan. Dari perkara ini hadis berdasarkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika siapa Abdullah bin Umar ini menjelaskan sholatnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan di sini Abdullah bin Umar mengatakan beliau SAW tidak melakukan perkara mengangkat tangan ketika sujud, ya juga ketika bangun dari sujud. Jadi ketika sujud itu tidak mengangkat tangan, ketika bangun dari sujud juga tidak mengangkat tangan. Jadi kita tidak lakukan itu. Kenapa kita menyela? Padahal kalau kita nurut, taat, patuh, sedikit saya agak nyelengkan. Ketika saya memulai satu aktivitas, ketika saya disuruh ngomong, selalu saya baca ayat ini. Coba jangan perhatikan kalau ada rekaman, saya tidak pernah baca ayat lain, cuma ayat itu yang saya baca. Karena apa? Menurut saya, orang akhir zaman itu yang perlu diperhatikan saat ini itu adalah mereka mencari satu solusi, satu jalan keluar. Padahal Allah sudah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu selalu saya baca itu. Itu sebagai bentuk mengingat apa? Bahwa ketika kita mau taat patuh kepada Allah, Allah janjikan kok perkara yang kita harapkan, khususnya orang-orang akhir zaman. Apa? Solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dan ketika kita mau melakukan ketaatan ini tadi, Allah juga jadikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jadikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan pernah mengatakan bahwa aku itu ini masjid tidak tahu letak dulu. Ibaratnya sama kemah di masjid. Tapi kok orang pusing ini, aku sholat duha, aku sholat waqiah, aku sholat sholawat, aku melok majelis. Tapi orang pusing ini, wonten sing gak ada pemikiran wonten. Biyen kula wonten. Biyen dulu saya seperti itu. Tujuannya adalah apa? Kita melakukan perintah Allah itu untuk mengharap sesuatu. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Nah terus lantas bagaimana? Nah, mohon maaf. Kemarin saya bisa menjelaskan satu perkara. Namanya rukun Islam. Nah, ini pun kertas dari rukun Islam ini. Kertas sudah. Jika kira-kira harus ngerti tenangnya. Rukun Islam pertama apa? Apa? Terus hah? Nomor apa kok? Lima. Iya SD. SD umum bisa. Ini saya katakan kita berbicara sebagai seorang muslim. Karena apa? Yang saat ini bahasa Quran atau sembrono. Seperti mau dengan saya rukun Islam syahadat, betul ya? Sholat, betul ya? Puasa, betul ya? Terus apa? Zakat, terus haji bila
Ya CSD. Saya kan tutup, saya katakan CSD kenapa? Nomor 3 dengan puasa. Kayak aku poso Senin Kamis berarti cukup. Dia mengatakan puasa, berarti saya kok puasa Senin kok berarti cukup. Boleh nggak kok? Jangan ngomong poso kok, kayak keserangan kok. Makanya nomor 3 dijelaskan puasa di bulan sing wajib niku. Sholat itu ya udah dijelaskan. Sholat ojo 5 kali, 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa berarti? Rukun Islam lebih sahadat, sholat, poso, zakat, haji bila mampu. Kalau orang pintar langsung kayak takon ya berarti aku poso sedih cukup. Bisa, sholat bisa cukup, cukup. Paham ya? Nah, harus dirubah itu. Ketika kita menerangkan kepada anak kita, ya harus seperti itu. Contoh sepele bagi sebagian orang, tapi bagi saya perkara yang serius. Mengucapkan nama Nabi Muhammad, itu sebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Kok kira suwi kok? Rasulullah SAB. Suwen merdeka soal tulis. Apa? Padahal ketika kita mengetik itu kan kita mengucapkan dalam artian hati kita juga ngomong Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bersolawat. Untuknya siapa? Ya kita. Mau dulu. Paham apa enggak? Ya paham, boleh bisa paham. Ya, ayo dirubah. Dari perkara-perkara seperti ini akan nantinya definisi atau arti yang melekat kepada pikiran kita ataupun anak kita akan berubah. Ya contoh singgung di sekolah di SD wajar. Dari si madrasah ya sekolah tidak saling ngono ya kayak robot tinggal. Masukkan perkara ini diperjelas dengan perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala an karamallahu wajhahu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Ali mengatakan tidak diangkat tangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan sujud, ketika bangun dari sujud. Sayyidina Ali dawuhake ngoten, berarti ini satu perkara yang penting. Ketika kita lakukan kita mendapatkan manfaat. Ketika kita ikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan manfaat. Berarti kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini juga dikatakan ada hadis. Karena yarfa'u fi kulli hafdin wa raf'in. Hadis niki wau di sini artinya kurang lebih seperti ini. Setiap aktivitas di dalam sholatnya Nabi Muhammad SAW yarfa'u, ngangkat tangannya di dalam setiap aktivitas. Nah, hadis ini menurut mu'alif Abi Hasan bin Ali Asgaf adalah hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat, hadis goroh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Qahawi di dalam kitabnya Mushkil Adhan. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Fath, ya, Fathul Bari, mengatakan bahwa hadis ini syad, aneh, ganjil, janggal, bukan ganjil, janggal, aneh. Maka berkata si penulis ini, dia mengatakan ketika kami diajari oleh Sayyidina Imam Al-Muhaddis Abdullah
bin Shadiq Al-Ghumari. Nah, ini putune atau tidak tamu dia ini. Putunipun Al-Muhaddis Abdullah bin Shadiq Al-Ghumari. Atos dia kalau atos dia akan ngaos terus diparingi kitab tentang tata cara ziarah kubur. Nah, insyaallah itu modal menawi ditakdir sakit diwaca bareng. Al-Hasani, ya, dari jalur Sayyidina Hasan. Ya, seperti Hasan bin Al-Zakaf donga nyuwun Allah Taala mugi derajatipun guru niki Nabi Abdullah bin Shadiq Al-Ghumari diangkat kalian Allah Subhanahu wa Taala. Beliau siapa al-muhaddis ini Abdullah bin Shadiq ini harusnya hadis itu tadi berkata yukabiru bukan yarfa'u. Nah, maksud yukabiru adalah bertakbir. Jadi ketika aktivitas di dalam sholat perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir. Ini termasuk kesunahan. Jenengan pun medal mawon, meskipun imamnya Allahu Akbar, jenengan derek di ansal, tapi kan wonten napa aturan yang mendengar adalah diri sendiri. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Begitu, sunnah itu. Nah, hadis yang tadi yang katakan apa? Karena yarfa'u fi kulli hadin wa raf'in niki gorong niki digawe-gawe. Sing betul nggih menika karena yukabilu fi kulli hadin wa raf'in, setiap perpindahan aktivitas bergerak dari sholat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir Allahu Akbar. Bukan karena yarfa'u fi kulli hadin wa raf'in, bukan mengangkat tangannya setiap perpindahan gerak. Boten. Kenapa? Karena di atas tadi yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, diriwayatkan Sayyidina Ali, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangannya ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud. Jadi kan betul sesuai hadis ini Pak. Yang dikatakan setiap gerakan beliau mengangkat tangannya. Yang betul adalah beliau bertakbir ketika berpindah dari gerakan satu kepada gerakan yang lain. Tadi kan disampaikan, insyaallah binjing terakhir dalam artian sebelum menginjak bab baru, gini kok menjelaskan tentang kesunahan. Nah, ini atau kalau singgung sedikit, tapi ini mungkin dibahas lagi lebih panjang. Tadi kan disampaikan, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha
Hanan ya Hanan ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa anta khairur rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد